Jadi memang ya, di Indonesia ini Wahabi yang marak itu di Sumatera, dan yang paling besar itu di Riau memang, lalu Padang, lalu Jambi. Kalau yang lain di bawahnya, karena bangunan gedungnya, infrastrukturnya besar-besar di sana. Kalau di Batam malah punya radionya, masih Wahabi ya radionya. Radio apa? Radio Heng. Jadi Wahabi itu. Jadi betul. Karenanya kita hati-hati dengan Wahabi. Mengapa? Kalau punya anak, punya tetangga, jangan sampai masuk di sekolah Wahabi. Kalau masuk di lembaga mereka, sebentar lagi akan menjadi anak durhaka pada orang tua. Pasti itu. Saya bulan Februari kemarin undangan ke Kabupaten Tojo, Una-Una, Sulawesi Tengah. Saya bilang kalau punya anak jangan dimasukkan ke lembaga atau tahfidz atau apa punya Wahabi, karena itu nanti jadi anak durhaka. Selesai ceramah orang di sana bilang, betul Pak Kiai. Kok betul? Kawan saya anaknya kelas 1 SD masuk sekolah Wahabi. Dapat 6 bulan dia bilang sama bapaknya, ayah ini sesat loh. Kenapa? Ayah tadi malam ikut tahlilan, itu sesat ya. Dapat 1 minggu anaknya ngomong lagi sama bapaknya, ayah ini sesat lagi loh. Kenapa? Tadi malam ayah ikut maulid. Kalau ada anak berani bilang sesat pada bapaknya, kira-kira itu anak berbakti apa anak durhaka? Anak durhaka. Setelah ayahnya meninggal dunia, durhaka lagi kalau Wahabi. Ini kasus di Surabaya sama di Tojo, Una-Una. Ada orang tua meninggal dunia, anaknya Wahabi sudah dewasa. Ketika dikubur, kiai yang ada di situ mau membaca talqin, anaknya marah-marah. Jangan baca talqin, itu bacaan sesat, haram. Ternyata masyarakat di situ bersikeras baca talqin. Karena masyarakat bersikeras baca talqin, maka sang anak dan 2 orang kawannya pergi meninggalkan prosesi pembacaan talqin sambil tertawa terbahak-bahak. Tidak hormat pada orang tua. Gak ada sopan santun, saudara. Kalau orang itu anaknya jadi Wahabi, setelah pemakaman durhaka lagi. Kalau anaknya Ahlus Sunnah, malamnya ada tahlil, ada sedekah kenduri. Tapi kalau anaknya Wahabi, gak ada tahlil, gak ada kenduri. Dasar Wahabi. Dalam perjalanan waktu, orang tuanya ini yang meninggal, anaknya ziarah ke makamnya. Berarti anak berbak. Tapi kalau anaknya ikut Wahabi, gak ada ziarah kubur, saudara. Bahkan banyak kasus setelah anaknya dewasa, orang tuanya gak pernah dikunjungi. Mengapa? Karena dianggap musyrik, dianggap syirik. Jadi Wahabi itu ajaran bahaya. Wahabi ini sudah dikabarkan oleh baginda Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Ibnu Hibban dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Innama atakhawwafu alaikum rajulun qara'al Qur'an." Sesungguhnya sesuatu yang aku khawatirkan pada kalian adalah seorang laki-laki yang baca Quran. Baca Quran ini bagus, diperintahkan, dianjurkan, tapi ini Rasulullah malah khawatir. Berarti ini bahaya. Mengapa? Hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaihi, hingga ketika orang yang baca Quran tadi kelihatan indah karena Al-Quran. Kalau menjadi imam sholat, suaranya merdu mendayu-dayu.
bacaannya enak, indah karena Al-Quran. Wa shara ridaan lil Islam, dan dia juga menjadi penolong Islam. Mengapa penolong Islam? Ngajar Quran, buka rumah-rumah tahfidz. Setelah begitu, ghayyarahu ila masya Allah. Orang tersebut merubah Al-Quran pada apa yang Allah kehendaki. Ajarannya dirubah, saudara. Yang tidak haram diharamkan, yang tidak syirik disyirikkan. Fansalakha minhu wa nabadhahu wara'a dhahri. Lalu orang tersebut melepaskan dirinya dari ajaran Quran, dia lempar jauh-jauh ke belakang. Fasa'a ila jarihi bisayf. Lalu dia menyerang tetangganya dengan pedang. Kalau punya pedang, pakai pedang. Kalau punya pestul, tetangganya dipestul. Mengapa tetangganya diserang? Waramahu bisyirki, dia menuduh tetangganya telah syirik. Siapa yang punya kriteria ini? Qurannya bagus, punya militansi, berperan dalam menolong Islam, ya, tapi mensyirikkan orang. Karena mensyirikkan orang, maka orang lain sesama muslim dibunuh sama dia. Dia keluar dari ajaran Al-Quran. Para sahabat bertanya, ya Nabi Allah, ayyuhuma awla bisyirki, ar-rami amil marmi. Hai Nabi Allah, siapa dari keduanya yang lebih berhak dianggap syirik? Yang menuduh syirik atau yang dituduh syirik? Rasulullah SAW menjawab, balir rami. Justru orang yang menuduh syirik yang berhak dianggap syirik. Siapa yang punya kriteria ini? Jelas adalah Wahabi. Wahabi baca Qurannya bagus. Mereka menolong Islam. Kadang bangun masjid, menjadi imam sholat, ngajak orang beribadah, mendirikan rumah-rumah tahfidz. Tapi dia keluar dari ajaran agama. Wah, keluar. Yang gak syirik disyirikkan, yang gak haram diharamkan. Orang lain disyirikkan lalu dibunuh pakai pedang oleh mereka. Itu kalau mereka punya pedang. Kalau punya pistol, pakai pistol. 3 bulan yang lalu saya diundang di Bima. Di Pondok Tahfidz Al-Quran As-Siddiqiyah. Kiainya ceramah, kiai, kami ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, kami ini NU. Setiap malam Jumat kami baca maulid Nabi, ya Nabi salam alaika. Karena kami baca maulid, ya Nabi salam alaika, tetangga sebelah kami anti maulid. Tiap malam Jumat alhamdulillah mengirimkan batu bata melayang ke sini. Ada batu batanya, alhamdulillah Pak Kiai, selalu kami simpan. Selesai itu saya ceramah, saya sampaikan hadis ini, beruntung tetangga saudara cuma punya batu bata. Coba mereka punya bom, kira-kira dilempar apa enggak ke sini? Dilempar, saudara. Mengapa? Ini yang dilakukan oleh ISIS. Wahabi di Syria, umat Islam dibantai oleh mereka. Wahabi ini membantai umat Islam. Berdirinya kerajaan Saudi Arabia itu membantai umat Islam. Orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya pahlawan. Umat Islam di Libya punya pahlawan namanya Umar Al-Mukhtar, yang mengusir orang kafir Itali. Kemudian umat Islam Ahlus Sunnah di Palestina punya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Umat Islam di Turki punya Sultan Muhammad Al-Fatih. Umat Islam di Indonesia punya Pangeran Diponegoro, ya, dari Kesultanan Mataram. Punya ulama Ki Hasyim Asy'ari, orang-orang Ahlus Sunnah. Pertanyaannya, Wahabi punya siapa pahlawan? Gak ada. Wahabi gak punya peran memang memerangi orang-orang kafir, memerangi penjajah, gak punya. Karena di dalam hadis riwayat Imam Muslim, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal authan. Orang-orang Khawarij di akhir zaman, yaitu Wahabi, membantai orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Gak mau berperang dengan orang kafir.
Yang berperang dengan orang kafir adalah orang-orang ahlus sunnah wal jamaah. Karenanya hati-hati dengan Wahabi. Jelas? Yakin kalau Wahabi aliran sesat? Sudah kenal ciri-cirinya? Kenal? Ciri-ciri Wahabi itu di Indonesia kalau sholat subuh gak baca kunut, gak baca usolli kalau sholat. Kadang-kadang Fatihahnya langsung alhamdulillah, gak baca bismillah. Habis sholat gak baca zikir, gak baca doa, gak angkat tangan, zikir bersama gak baca. Kalau ada orang mati gak ada tahlil, gak ada kenduri, gak ada talqin. Bulan Rabiul Awal mereka mengharamkan, membid'ahkan maulid Nabi, padahal dalilnya Al-Quran dan hadis. Mufti Wahabi ini lucu saudara. Mufti Wahabi di Saudi Arabia ditanya, "Syekh, gimana hukumnya maulid?" Bid'ah dan haram, sahabat tak pernah melakukan. Lalu mufti ditanya, "Syekh, gimana kerajaan Saudi tiap tahun mengadakan perayaan hari nasional berdirinya kerajaan Saudi, gimana hukumnya?" Kata Mufti Wahabi, "Gak apa-apa, bersyukur itu hukumnya sunnah, bahkan bisa wajib itu." Jadi kalau merayakan lahirnya Kanjeng Nabi haram, kalau merayakan lahirnya kerajaan Saudi Arabia sunnah dan wajib. Itu Wahabi saudara. Mufti Wahabi ditanya lagi, "Syekh, ini kerajaan bikin festival budaya tiap tahun. Festival budaya masyarakat Saudi, ada joget-jogetnya, gimana hukumnya?" "Oh, gak apa-apa, joget-jogetnya gak apa-apa, itu bisa sehat untuk sholat," katanya. Tapi kalau orang berdiri baca ya Nabi salam alaika, bid'ah dan haram. Kalau joget-joget memuji-muji Saudi Arabia, gak apa-apa, kesehatan untuk ngawur mereka saudara. Itu ciri-ciri aliran Wahabi. Paham? Alhamdulillah.